Assalamualaikum, salam literasi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi isi, sistematika, dan juga hal-hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, juga menemukan hal-hal penting di dalamnya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Oke, sebelum kita pelajari lebih detail lagi tentang surat lamaran pekerjaan, kalian pasti sudah sering melihat contoh-contoh surat lamaran pekerjaan, baik itu secara langsung maupun yang ada di internet. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Nah, sebelumnya bisa kalian baca di sini fungsi dari surat lamaran pekerjaan sendiri itu dikirim dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau instansi yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan untuk orang tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, kita masuk ke ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Nah, bisa kita lihat di sini. Ciri pertama itu menggunakan bahasa yang formal, karena surat lamaran pekerjaan ini sifatnya resmi, jadi bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tidak boleh dicampur dengan bahasa daerah atau slang atau bahasa-bahasa gaul seperti gue. Nah, itu tidak diperkenankan dalam penggunaan bahasa formal. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini contohnya. Bahkan untuk salam pembuka. Nah, di sini ada salam pembuka. Untuk surat lamaran pekerjaan juga ada pembuka atau pengantar dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, untuk bagian salam pembuka itu kenapa tidak Assalamualaikum atau tidak salam sejahtera? Karena kembali lagi tadi ke ciri pertama, menggunakan bahasa yang formal ini tadi. Jadi digunakanlah salam yang umum, yaitu dengan hormat. Kemudian di sini juga menggunakan berdasarkan informasi yang saya, jadi bukan gue di situ tulisannya ya. Jangan menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang. Gunakan bahasa formal yang baik dan benar. Di sini berdasarkan informasi yang saya terima tentang lowongan pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, melalui surat ini saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin pada posisi sebagai staf administrasi. Nah, di sini menggunakan bahasa yang formal. Oke, ciri yang selanjutnya. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan, kalian juga harus mencantumkan bagian promosi diri. Nah, selain itu, promosi diri kalian juga harus menggunakan tentunya yang tadi, menggunakan bahasa yang formal, juga menggunakan bahasa yang impresif. Impresif itu yang menarik, yang meninggalkan kesan untuk orang yang membaca dan dapat mempengaruhi orang tersebut supaya tertarik dengan kita. Nah, itu namanya bahasa yang impresif. Jadi formal, impresif, dan tidak bertele-tele atau tidak berlebihan dalam menyampaikan promosi diri. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini adalah contoh bagian promosi diri dari pelamar pekerjaan. Nah, bisa kalian baca. Saya menguasai MS Office dan Excel, menguasai perpajakan dan neraca laba rugi. Selain itu, saya juga memiliki sertifikat bahasa Inggris. Berikut berkas-berkas pendukungnya. Nah, di sini ada 6 berkas, mulai dari fotokopi ijazah,
nih sampai foto 4x6. Nah, ini adalah kualifikasi dan ini adalah promosi diri. Jadi yang disampaikan itu seperlunya tapi menarik. Nah, itu adalah bahasa yang impresif. Kemudian untuk berkas pendukung itu tidak harus yang 6 ini ya, tidak harus 6 berkas ini, tergantung dari permintaan orang yang sedang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Jadi tidak 6 ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Kalau tadi kita lihat ada cirinya, ada 3 ya untuk bahasa surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada bagian surat lamaran pekerjaan juga ada 3. Nah, yang pertama itu ada pembuka, kemudian ada isi, dan juga ada penutup. Nah, untuk bagian pembuka ini dibagi lagi nih. Kita lihat contohnya. Nah, untuk bagian pembuka yang paling atas ini ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditulisnya surat. Jadi kalau kalian nulisnya di Kuala Kapuas ya tulis Kuala Kapuas 17 Juli 2020 misalkan. Jadi bukan tempat lahir ya ini. Yang ditulis di sini adalah tempat penulisan surat. Nah, ini termasuk ke dalam bagian pembuka. Nah, yang selanjutnya ada perihal. Nah, karena surat ini adalah surat lamaran pekerjaan, jadi otomatis perihalnya adalah lamaran pekerjaan. Jadi bukan pemberitahuan, bukan pengumuman, bukan. Kemudian yang ketiga, bagian dari pembuka juga ini ada lampiran. Nah, lampiran ini yang mengikuti surat lamaran pekerjaan. Jadi dihitungnya itu bukan dengan suratnya, tapi yang mengikuti surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita lihat di atas tadi itu ada 6 lembar ya, mulai dari fotokopi ijazah tadi sampai foto 4x6. Berarti yang ditulis di lampiran ini adalah 6 lembar. Oke, ini bagian dari pembuka surat juga. Nah, yang keempat ini ada tujuan surat. Nah, yang terhormat atau YTH HRD PT Arkonia Star, Jalan Sultan Agung 25 Makassar. Nah, ini adalah tujuan dikirimnya surat untuk siapa. Nah, ini bagian pembuka. Kemudian di sini ada salam pembuka dengan hormat. Kemudian di sini ada pembuka atau pengantar dari surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini terdapat sumber informasi ya, pada bagian pembuka ini dia mencantumkan sumber informasi yang dia dapat itu dari koran Kompas. Kemudian maksud dia melamar dan jabatan apa yang dia lamar itu dia cantumkan dalam pembuka surat. Oke, sini paham ya. Kita lanjut ke isi surat. Nah, untuk isi surat ini ada kualifikasi diri atau biodata diri, kemudian ada promosi diri dan berkas-berkas pendukung juga dicantumkan dalam bagian isi ini. Nah, kita lihat di sini untuk bagian biodata diri atau kualifikasi diri ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian pendidikan terakhir ya. Kemudian ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi, yang bisa dihubungi. Nah, ini nomor telepon ini jangan sampai tertinggal ya, kalian menulis di surat lamaran pekerjaan. Nah, ini untuk kualifikasi atau data diri kalian.
Nah, ini adalah bagian promosi dirinya nih. Nah, nih bagian promosi diri. Kelebihan yang dia miliki adalah dia menguasai MS Office, Excel, terus perpajakan dan neraca laba rugi, juga memiliki sertifikat bahasa Inggris. Nah, di sini dia juga menjabarkan berkas-berkas pendukung yang dia miliki. Ini ada 6 lembar tadi. Nah, ini untuk bagian isi. Oke, bagian terakhir dari surat lamaran pekerjaan adalah penutup. Nah, di bagian penutup bisa kita lihat di sini adalah penutup suratnya. Nih, demikianlah surat lamaran ini saya buat. Besar harapan saya bisa mengikuti tes selanjutnya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah bagian penutup suratnya. Kemudian hormat saya, ini salam penutup. Kalau tadi dengan hormat salam pembuka. Nah, ini hormat saya itu salam penutup. Jangan lupa disertai dengan tanda tangan dan juga nama lengkap. Nah, kalau ada titel di sini bisa kalian tambahkan titel. Pokoknya selengkap-lengkapnya nama kalian.